Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Pewarnaan Sitologi. Berikut adalah nama dari anggota kelompok 2, diantaranya yang pertama ada Anisha Widianti, yang kedua ada Arafatul Lailiyah, yang ketiga ada Ibtihal Sobihah, yang keempat ada Muhammad Fauzi Ridwan, yang kelima ada Sabrina Safira Putri, dan yang keenam Siti Masitoh. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas pada materi kami diantaranya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode pewarnaan, yang ketiga ada gambaran sel, dan yang keempat ada quality control. Baiklah, saya Ibtihal yang akan memaparkan poin pertama yaitu mengenai pendahuluan. A. Pengertian sitologi. Sitologi berasal dari dua kata yaitu sitos yang berarti sel dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, definisi sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel-sel tubuh manusia baik yang terlepas sendiri atau diambil dengan cara tertentu. B. Jenis pewarnaan. Tujuan pewarnaan sediaan adalah untuk melihat bagian-bagian sel hingga mudah dikenal di bawah mikroskop. Ada 3 pewarna pokok, antara lain adalah pewarna Papa Nicolau, pewarna Divquick, dan pewarna Giemsa. Adapun perbedaan dari ketiga jenis pewarnaan ini, yang pertama pewarna Papa Nicolau, preparat apus difiksasi langsung ke alkohol 95% tanpa menunggu kering. Untuk pap smear dan FNHB minimal 15 menit. Sedangkan untuk apusan cairan minimal 1 jam. Untuk pewarna Divquick, prosedur pembuatan sediaan hapus untuk pulasan Divquick lebih praktis dibandingkan dengan pulasan pap smear karena tidak memerlukan fiksasi basah dengan alkohol. Yang selanjutnya ada pewarna Giemsa. Pada pewarna Giemsa, preparat hapus harus benar-benar kering dan kemudian difiksasi minimal 5 menit. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan pemaparan presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anisha Widianti izin melanjutkan. Apa saja sampel yang diperiksa? Yang pertama ada cervical, kedua ada nasopharyngeal smear, yang ketiga ada imprint neoplasma, yang keempat ada sputum, yang kelima ada bronchial washing, keenam ada urin, ketujuh ada cairan lambung, kedelapan ada liquor cerebrospinal, dan yang kesembilan ada aspirasi AJH. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu metode pewarnaan. Metode pewarnaan yang pertama yaitu pewarnaan Papa Nicolau. Zat warna yang digunakan yaitu ada hematoksilin, fungsinya untuk mewarnai inti sel, kemudian ada eosin alkohol, dan orange G6 yang fungsinya untuk mewarnai sitoplasma. Prinsip dari pewarnaan Papa Nicolau yaitu melakukan pewarnaan, hidrasi, dan dehidrasi sel. Baik, selanjutnya yaitu hidrasi. Hidrasi yaitu pewarnaan pertama dengan hematoksilin yang sifatnya akuosa atau larut dalam air. Suasana alkohol 95% juga harus dibawa ke suasana air agar dapat diwarnai hematoksilin. Perendaman dilakukan selama 3-5 menit, cukup untuk mewarnai inti sel. Jika kurang tebal, bisa ditambah saat perendaman dengan air mengalir. Kemudian yaitu dehidrasi, menggunakan larutan alkohol bertingkat hingga sediaan bersuasana alkohol 95%. Orange G6 digunakan terlebih dahulu sebelum dilanjut pembilasan dan pewarnaan dengan eosin alkohol. Lama waktu perendaman kedua ini relatif tergantung tingkat kepekatan zat pewarna. Kemudian ada clearing. Proses ini akan membawa sediaan ke suasana silol
yang dibutuhkan untuk proses mounting menggunakan Canada balsam atau entelan. Yang terakhir yaitu mounting. Sediaan ditetesi Canada balsam atau entelan saat masih basah, larutan silol untuk menghindari terbentuknya gelembung udara mikroskopis. Saat menutup sediaan dengan kaca penutup, harus menghindari terbentuknya gelembung udara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Saya Arafah akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu ada prosedur pewarnaan Papa Nikolaou. Yang pertama yaitu lakukan fiksasi dengan larutan alkohol 95% pada sediaan selama 10-20 menit. Lalu yang kedua, lakukan rehidrasi dengan alkohol bertingkat konsentrasi 30-90% dan Aquades masing-masing 4 celupan secara bolak-balik. Lalu selanjutnya dilakukan pewarnaan dengan larutan hematoksilin selama 3-5 menit. Setelah itu dilakukan pewarnaan dengan larutan orange G6 selama 2-3 menit. Lalu lakukan proses dehidrasi dengan Aquades lalu alkohol bertingkat dengan konsentrasi 30-95%, masing-masing 4 celupan secara bolak-balik. Setelah itu masukkan ke dalam bejana dengan air mengalir selama 5 dengan 10 menit. Setelah itu, celupkan dalam larutan alkohol 95%, 1 dan 2 masing-masing 4 celupan dengan cepat. Lalu dilakukan pewarnaan dengan eosin atau eosin alkohol selama 2-3 menit. Setelah itu, masukkan dalam alkohol 95% 1 dan 2 masing-masing 4 kali celupan dengan cepat. Setelah itu, dilakukan proses clearing dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dengan alkohol silol perbandingan 3:1 yaitu 4 celupan bolak-balik. Lalu yang kedua dengan alkohol silol perbandingan 1:1 4 kali celupan secara bolak-balik. Lalu yang ketiga dengan alkohol silol dengan perbandingan 1:3 4 kali celupan bolak-balik. Lalu yang keempat dengan silol 1 yaitu selama 5 menit sambil pembersihan sediaan. Lalu selanjutnya dengan silol 2 selama 5 menit sambil pembersihan sediaan juga. Dan yang terakhir dengan silol 3 yaitu selama 5-10 menit. Setelah proses clearing, dilakukan proses mounting, yaitu menutup sediaan hasil pewarnaan dengan deck glass dan perekat atau entelan atau Canada balsam. Lalu, sediaan dibiarkan hingga kering. Selanjutnya yaitu ada pewarnaan Giemsa. Jadi pewarnaan Giemsa ini bertujuan, terutama yang diperiksa ini adalah detail dari morfologi untuk memeriksa inti sel dan untuk membedakan apakah sel tersebut sel normal atau sel neoplasma baik jinak maupun ganas. Untuk langkah-langkah pewarnaan Giemsa, yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada pewarnaan Giemsa, dan yang ketiga ada mounting. Selanjutnya yaitu untuk prosedur pewarnaan Giemsa. Yang pertama dilakukan fiksasi sediaan apus yang sudah benar-benar kering dengan larutan metanol selama 5 menit, lalu keringkan di udara. Setelah itu masukkan ke dalam larutan Giemsa yang telah diencerkan selama 30 menit. Lalu angkat, kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah kering dimasukkan ke dalam silol selama 3 menit. Lalu setelah itu ditambahkan 1-2 tetes entelan, lalu ditutup dengan cover glass dan bersihkan sisa entelan yang melekat pada kaca objek sehingga sediaan siap untuk diberi label dan siap digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya, Sabrina, akan melanjutkan presentasi dari Arafatul. Materi pertama ada pewarnaan Diffquick, yaitu pewarnaan ini menggunakan alkohol dan Giemsa. Lalu fiksasinya digunakannya adalah fiksasi kering. Untuk hasil pewarnaan nukleus berwarna biru dan sitoplasma berwarna merah jambu jingga, sedangkan bakteri berwarna biru. Lalu untuk prinsipnya salah satu teknik pencelupan rapid untuk smear sitologi yang dikeringkan di udara. Dan Pak Diffquick ini
digunakan untuk membedakan smear, melihat sel-sel tumor, dan untuk mendiagnosa sampel dari fine needle aspirates atau aspirasi jarum halus. Selanjutnya, ada pewarnaan Diffquick. Pewarnaan Diffquick itu ada 3. Yang pertama ada Diffquick 1 yang berisi eosin 1,22 gram per dl dalam buffer fosfat dengan pH 6,6 dan 0,1% B per F natrium azida sebagai pengawet. Lalu Diffquick 2-nya itu berisi thiazin dye dengan 1,1 gram per dl dalam buffer fosfat pH per 6,6. Lalu ada Diffquick 3 berisi Green Quick 0,002 gram per dl atau metanol. Untuk selanjutnya ada prosedur pewarnaan Diffquick. Untuk pertama itu dilakukan sediaan difiksasi dengan metanol selama 1 menit. Selanjutnya pewarnaan sitoplasma dengan eosin selama 1 menit. Langkah selanjutnya pewarnaan inti dengan metilen blue selama 1 menit. Lalu setelah ditiriskan dan dikeringkan, sediaan ditetesi dengan entelan 1 tetes. Lalu sediaan siap untuk dibaca. Selanjutnya ada materi, yaitu di tabel ini dijelaskan perbedaan hasil Diffquick dan Papanicolo pada fiksasi. Yang pertama itu ada bentuk sel pada sediaan. Jika di Diffquick-nya itu ada moderat dan Papanicolo-nya itu terlihat jelas. Sedangkan hapusan keringnya itu di Diffquick-nya itu terlihat fiksasi baik, sedangkan di Papanicolo-nya itu kurang baik. Lanjut itu ada hapusan basah. Di Diffquick-nya itu fiksasi kurang baik, sedangkan di Papanicolo-nya itu fiksasi terlihat baik. Untuk selanjutnya ada fragmen jaringan. Di Diffquick-nya itu sel-sel terlihat jelas karena latar belakang sediaan terlihat samar, sedangkan di Papanicolo-nya itu sel-sel biasanya kurang jelas terlihat karena warna eritrosit yang lebih jelas. Lalu selanjutnya ada sel dan ukuran nuklear. Yang di Diffquick-nya itu terlihat ukuran lebih jelas, sedangkan di Papanicolo-nya itu ukuran normal. Lanjutnya itu ada sitoplasma. Di Diffquick-nya itu kurang jelas terlihatnya, lalu di Papanicolo-nya itu terlihat jelas. Selanjutnya ada bentuk nuklear inti. Jika di Diffquick-nya itu terlihat membran inti jelas ukuran lebih besar dari pengecatan Papanicolo, sedangkan di Papanicolo itu tampak ukuran lebih kecil dari Diffquick. Sedangkan lalu ada nukleus anak inti. Di Diffquick-nya itu terlihat jelas, sedangkan di Papanicolo-nya itu tidak terlalu jelas. Lalu komponen stroma, jika di Diffquick-nya itu terlihat jelas, sedangkan di Papanicolo-nya itu tidak jelas. Lalu ada jaringan di nekrotik. Jika di Diffquick-nya itu sebagian kurang jelas, sedangkan di Papanicolo-nya itu terlihat jelas. Selanjutnya ada hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan sediaan hapusan itu apa aja sih? Yang pertama ada buatlah hapusan dengan hapusan tipis merata. Yang kedua ada segera fiksasi sesuai metode pewarnaan. Selanjutnya buatlah sediaan dengan sedikit mungkin mengandung darah. Lalu jaga kebersihan objek gelas yang digunakan. Lalu hindari bahan kimia yang merusak sel. Lalu simpan di tempat bersih dan aman, dan objek gelas yang dipergunakan diberi nama dan label. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk slide gambaran selnya. Terima kasih. Saya Siti Masito izin melanjutkan. Yang ketiga adalah gambaran sel. Gambaran sel cairan pleura. Pada gambar A menunjukkan pewarnaan Papanicolaou perbesaran asli 3.400 kali. Pada gambar B menunjukkan pewarnaan Diffquick perbesaran asli 3.400 kali. Pada gambar C menunjukkan sitologi cairan pleura dari pasien dengan adenokarsinoma ovarium yang menunjukkan metastasis yang khas menggunakan pewarnaan Papanicolaou 600 kali. Pada gambar D
yaitu diagnosis dikonfirmasi oleh pewarnaan imunohistokimia karakteristik pada bahan cairan pleura menggunakan pewarnaan Papa Nicolau 600 pada perbesaran 600 kali. Pada gambar E, menunjukkan gambaran sitologi cairan pleura didapatkan pada hari kedua, yaitu perwarnaan Giemsa yang menggunakan perbesaran 160 kali. Gambaran umum yang menunjukkan sel darah merah, granulosit, dan sel plasma terhitung 25% sampai 50% dari semua sel darah putih. Pada gambar F, menunjukkan apusan aspirasi efusi pleura menggunakan pewarnaan Giemsa perbesaran 60 kali. Selanjutnya adalah gambaran sel sputum. Pada gambar A, pewarnaan Papa Nicolau menunjukkan lesi intraepitel squamosa derajat rendah dari tes pap, inti sel diwarnai biru. Pada gambar B, pewarnaan pap dari sputum menunjukkan tipe sel raksasa langhan dengan inti yang ditempatkan di perifer pada perbesaran 400 kali. Pada gambar C, pewarnaan pap dari sputum menunjukkan metaplasia sel squamosa dengan atipia, perbesaran 400 kali. Pada gambar D, pewarnaan pap sputum menunjukkan sel-sel adenokarsinoma pada perbesaran 400 kali. Pada gambar E, apusan dahak yang diinduksi menunjukkan banyak neutrofil polimorfonuklear menggunakan pewarnaan May-Grunwald Giemsa pada perbesaran asli 400 kali. Lalu pada gambar F, sitologi sputum dengan pewarnaan Giemsa perbesaran 100 kali dan lensa minyak imersi. Gambaran sel urin. Pada gambar A, sedimen urin diwarnai dengan pewarnaan Diffquik perbesaran 1000 kali. Bakteri berbentuk batang difagosit oleh monosit yang ditunjukkan pada panah putih. Terdapat banyak eritrosit juga. Pada gambar B, spesimen sitologi urin diwarnai menggunakan prosedur Papa Nicolau. Fauzi izin melanjutkan. Pada gambar yaitu quality control atau QC. Pada quality control pewarnaan terdapat dua jenis kesalahan, yaitu pertama negatif palsu. Penyebabnya ahli sitologi gagal mendeteksi sel kanker pada prakanker dalam apusan. Dampaknya dapat mengakibatkan kegagalan untuk mengobati pasien. Situasi dapat diperburuk oleh fakta bahwa baik klinisi maupun pasien dapat mengembangkan rasa aman palsu yang dapat menunda perhatian mereka tentang timbulnya gejala. Yang kedua, positif palsu. Penyebabnya salah tafsir dari semeran negatif yang dilaporkan mengandung sel-sel abnormal. Dampaknya menyebabkan tekanan psikologis yang tidak perlu dan menyebabkan pengobatan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu quality control pewarnaan. Pertama, selalu menetapkan SOP untuk memastikan protokol pewarnaan yang dipatuhi. 2. Peralatan dipelihara dengan baik. 3. Semua reagen termasuk fixatif dan pewarnaan diberi label dengan jelas dan disimpan dalam kondisi yang sesuai. 4. Pengaturan untuk pembuangan reagen dan kerusakan tersedia. 5. Slide. Penggantian pewarnaan secara teratur, misal setiap 2 minggu sekali. 6. Ukuran dan ketebalan kaca penutup yang optimal disetujui disarankan minimum 24 x 50 mm dan ketebalan kaca penutup tidak boleh lebih dari 0,17 mm. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, catatan harian tentang kebutuhan dan penambahan fiksatif dan pewarnaan serta penggantian pewarnaan harus disimpan. Pewarnaan mungkin perlu diganti lebih sering dalam cuaca panas atau jika ada banyak pewarnaan. Yang kedelapan, staf laboratorium melakukan pemeriksaan harian kualitas pewarnaan, yaitu intensitas pewarnaan inti, kontras antara pewarnaan sitoplasma, eosinofilik, dan cyanofilik, definisi kromatin inti, kualitas dehidrasi slide, dan kejernihan mount. Yang kesembilan, pemilihan apusan secara acak harus diperiksa pada interval tahunan untuk menentukan tingkatan pemudaran pewarnaan dan dehidrasi yang tidak memadai. Slide yang diwarnai dengan baik harus mempertahankan intensitas warnanya setidaknya selama 3 tahun. Dan yang ke-10, file slide harus diperiksa secara acak pada interval 6 bulan untuk memastikan bahwa slide dapat dengan mudah diambil jika perlu.
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.